Bab 762. Darah. Di sekitar medan pembunuhan. Melihat pemandangan ini, Eli, Miao dan yang lainnya terbelalak dengan ekspresi aneh. Untuk apa orang ini berkelahi dengan kucing? Dan masih melakukannya dengan serius. Siapa yang akan mempercayainya? Namun, kenyataannya adalah meskipun Louis Lu diizinkan untuk menampilkan 18 seni bela diri, Hellcat tetap menolak untuk mematuhinya. Louis Lu sangat marah hingga dia ingin memperlakukannya seperti bola dan menendangnya. Pain. Ketika satu orang dan satu kucing tidak ada jalan keluar, setetes darah tiba-tiba jatuh ke Hellcat. Ini adalah pertunjukan kelemahan Louis Lu yang disengaja ketika dia melawan Freddy Ye sebelumnya. Beberapa luka di dadanya yang telah disembuhkan di bawah restu dari kehendak Kaisar King. Tetapi masih ada sedikit darah yang tersisa di permukaan kulit. Langsung saja jatuh ke Hellcat. Seketika, mata Hellcat bersinar terang. Seolah-olah telah merasakan kelezatan terbaik. Dia tidak lagi meronta, tetapi menatap dada Louis Lu. Masih ada sisa darah di sana. Setelah dia menjulurkan lidahnya, dia hendak menjilatnya. Louis Lu dengan cepat meraih lehernya dan merentangkannya. Dan berkata dengan wajah suram, "Aku telah hidup selama lebih dari 20 tahun. Dan aku belum pernah melihat kucing berbahaya sepertimu." Sis. Hellcat tidak peduli sama sekali. Seperti pemangsa, lidahnya terus bergerak. Karena lengan Louis Lu terlalu panjang, ujung lidahnya tidak bisa menyentuh noda darah sama sekali. "Kamu suka darahku?" Melihat tingkah aneh kucing hitam itu, Louis Lu juga menemukan poin kuncinya. Bertanya dengan heran, "Meong." Hellcat sepertinya bisa memahami ucapan manusia, dan menganggukkan kepala kecilnya yang berbulu dengan penuh semangat. Louis Lu tiba-tiba merasa lebih terkejut. Dengan sengaja menyeka darah di dadanya, Hellcat segera menjadi cemas saat melihat ini. Menunjukkan ekspresi galak pada Louis Lu lagi. Memamerkan giginya yang tajam. Louis Lu tersenyum penuh kemenangan. Memeras setetes darah dari jari telunjuknya. Dan melambaikannya di depan mata kucing hitam itu beberapa kali. "Aku akan menjadi tuanmu mulai sekarang. Apakah kamu keberatan, Meong? Mulai sekarang namamu Gue Rawang. Apakah kamu keberatan, Meong? Aku akan menemukan kesempatan untuk membantumu. Apakah kamu punya komentar? Aku baru tahu kalau kamu adalah kucing betina. Aku telah melakukan kesalahan." Louis Lu berhenti menggodanya. Menyeka darah dari jari telunjuknya di ujung lidah kucing hitam meskipun hanya ada satu tetes. Kucing hitam itu menunjukkan ekspresi yang sangat puas dan menyipitkan matanya. Louis Lu memanfaatkan situasi. Semua orang di sekitar tercengang. Tersadar. Tetua mengutuk dengan ekspresi kejam di wajahnya, "Sialan. Karena membunuh klan Gu kita, masih ingin menggoda kucing di sana. Dia pasti akan dihukum." Komunikasi antara Ken Zihun dan Louis Lu tadi dilakukan di Laut Jiwa Louis Lu. Orang luar sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Dalam pandangan mereka, Louis Lu loh yang membunuh Tuan Yu. Tuan Yu sudah mati. Siapa yang akan memberi mereka ramuan untuk menahan kutukan? Louis Lu membuat klan Ge sengsara. Begitu banyak orang benci padanya. Eli Miao berkata, "Tetua, bukankah kamu baru saja mendengar Tuan Yu berkata bahwa dia memerintahkan kucing hitam itu untuk mengutuk? Pelakunya adalah Tuan Yu." "Huff. Jadi apa? Bahkan jika pelakunya adalah Tuan Yu, dia masih memberi kita penawarnya secara gratis. Sekarang Tuan Yu sudah mati. Bagaimana kita bisa selamat?" Tetua Agung tidak menyembunyikan suaranya sama sekali.
dan sama sekali tidak takut didengar oleh Louis Lu. Eli Miao berkata dengan dingin. Dalam 5 tahun terakhir, berapa banyak orang yang tewas di medan pembunuhan? Dan kamu mengatakan memberikan penawarnya secara gratis. Kebanyakan dari mereka yang meninggal adalah orang luar. Penatua tidak pernah mempertaruhkan hidup dengan serius. Jadi baginya menukar kematian orang-orang yang menggunakan alat itu sama dengan mendapatkan penawarnya secara gratis. Eli Miao tidak bisa menahan perasaan sedih ketika dia melihat ekspresi kesal dari Tetua Agung. Bukankah menyedihkan menganggap pembunuh sebagai penyelamat, tetapi menganggap orang yang membunuh pembunuh sebagai musuh? Tapi bukankah itu kenyataannya? Keegoisan adalah sifat manusia. Tidak peduli siapa yang membuat kutukan. Yang aku tahu adalah jika Tuan Yu masih hidup, klan Gu kami akan memiliki kesempatan untuk melanjutkan hidup mereka. Dan jika Tuan Yu mati, kami juga akan mati. Eli Miao sebagai ketua klan Gu. Kamu tidak mempertimbangkannya dari sudut pandang klan Gu, tetapi berbicara untuk orang luar. Apa maksudmu? Aku teringat 2 hari yang lalu, ketika aku pergi menemuimu. Sepertinya hanya kamu berdua saja dengan pria bertopeng itu. Bukan? Mungkinkah kalian berdua memiliki rahasia tersembunyi? Ekspresi tetua semakin jadi. Suaranya menjadi semakin kejam. Ketika orang-orang Gu di sekitar mendengar ini, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. 2 tetua lainnya juga mengerutkan kening. Tubuh Eli Miao bergetar. Berkata dengan marah, "Tetua, jangan mengira kamu bisa memfitnahku begitu saja." "Aku memfitnah?" Tetua mencibir dan berkata, "Hehe. Eli Miao, kamu hanya perlu menjawabku. Ketika aku pergi mencarimu hari itu, apakah kamu sendirian dengan pria bertopeng itu? Apa yang kalian berdua bicarakan saat itu?" "Kita." Wajah Eli Miao terdiam. Dia tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Dia dan Louis Lu berbicara tentang Vanessa Xiao pada saat itu. Tetapi Eli Miao tidak ingin melibatkan Vanessa Qin dengan klan Gu. Jadi dia pasti tidak bisa mengekspos Vanessa Xiao. Saat ragu-ragu, tetua sepertinya telah mengerti tentang sesuatu. Dan berkata sambil mencibir, "Mengapa? Tidak bisakah kamu menjawabnya? Jika tidak ada rahasia, mengapa kamu harus berpikir begitu lama? Bukankah tidak harus dipikirkan?" Wajah Eli Miao menjadi semakin jelek. Penatua memanfaatkan kemenangan itu dan mengejarnya, jika aku ingat dengan benar. Ketika Freddy Ye bertarung dengan Louis Zhang tadi, kamu sepertinya berteriak untuk berhenti. Bukan? Orang-orang di sekitar tidak bisa menahan anggukan. Mereka juga mendengar bahwa ketika Freddy Ye mengorbankan diri, ketua klan memang meneriakkan kalimat seperti itu. Sepertinya dia sangat khawatir dengan pemuda bertopeng itu. Apakah mereka berdua benar-benar? Untuk sesaat, semua orang memiliki tatapan yang aneh. Bersambung.